Barcelona hampir kalah, bek ancur, kiper blunder. Barcelona harus bersusah payah untuk mengamankan hasil imbang dalam lawatan ke markas Real Mallorca, duel pekan ke-7 La Liga 2023-2024, Rabu, 27 September 2023. Pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Bertandang ke Mallorca San Mois, laga kali ini tidak berjalan mudah bagi Barca. Pasukan Sevilla 2 kali ketinggalan dan harus 2 kali menyamakan kedudukan. Kali ini 2 gol Mallorca dicetak oleh Vedat Muriqi dan Abdon Prats, Barca membalas melalui Raphinha dan Fermin Lopez. Meski imbang, hasil ini tidak mengubah posisi Barcelona di puncak klasemen Liga Spanyol sementara. Tampil gemilang di Carabao Cup, Alejandro Garnacho malah dikritik Erik ten Hag. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengatakan bahwa kontribusi Alejandro Garnacho dalam beberapa penampilannya sebagai starter di musim ini tidak cukup baik. Meskipun sang pemain muda memberi kontribusi positif saat melawan Crystal Palace. Man United sukses mendepak Crystal Palace pada laga putaran ketiga Carabao Cup 2023-24. Bermain di Old Trafford, Rabu, 27 September 2023, mereka kalahkan sang lawan dengan skor telak 3-0. Casemiro mencetak gol dan kemudian memberi assist untuk gol Anthony Martial pada malam yang dimulai oleh gol dari Garnacho yang secara mengesankan membawa sang juara bertahan unggul setelah menerima umpan cutback Diogo Dalot. Pemain berusia 19 tahun itu tampil sebagai starter dalam 2 pertandingan pertama Setan Merah musim ini, tetapi ini adalah pertama kalinya ia masuk dalam susunan pemain inti sejak kekalahan dari Tottenham 5 pekan lalu. Respons tegas Erik ten Hag soal situasi Jadon Sancho di MU, no comment. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan respons tegas terhadap situasi yang saat ini dialami penyerang sayap Jadon Sancho. Ten Hag menolak berkomentar soal sang pemain. Sebelumnya, Sancho secara terbuka mengecam ten Hag yang menjadikannya sebagai kambing hitam, usai tak dimasukkan dalam skuad untuk laga melawan Arsenal. Di sisi lain, Ten Hag bersikeras hanya memilih pemain yang memang benar-benar serius di sesi latihan. Ten Hag menegaskan bahwa Sancho tak masuk kriteria tersebut. Berbicara kepada wartawan selepas laga Carabao Cup versus Crystal Palace, Ten Hag menegaskan dirinya ogah membahas situasi Sancho. Saya tidak berkomentar tentang pemain yang tidak tersedia, sekali lagi. Saya tidak berkomentar, ujar Ten Hag kepada Sky Sports. Manchester United sudah mengambil tindakan tegas dengan memberikan skorsing kepada Sancho. Winger 23 tahun itu untuk sementara tak dimasukkan ke tim utama Setan Merah. Tak cuma itu, kini kabar terbaru menyebut bahwa Ten Hag melarang Sancho menggunakan semua fasilitas klub di markas latihan Carrington, bahkan termasuk ruang makan. Waduh, Presiden Napoli dalam proses penyelidikan buntut palsukan laporan keuangan. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, tengah dihadapkan tuntutan pidana di Italia setelah diduga melakukan laporan akuntansi palsu terkait proses transfer yang mereka lakukan. Penyelidikan tersebut terkait dengan perekrutan Victor Osimhen senilai 74 juta pound sterling oleh Napoli, dengan sang pemain bergabung bersama raksasa Serie A itu dari klub Perancis, Lille, pada Juli 2020. Untuk memikat pemain asal Nigeria itu pindah ke Naples, klub melepas 4 pemain dengan harga lebih dari 17 juta pounds yakni sekitar seperempat dari total biaya transfer Osimhen dan dicurigai bahwa gaji mereka dinilai terlalu tinggi untuk menggelembungkan keuntungan modal. Seperti yang dilaporkan oleh beberapa media Italia termasuk La Repubblica dan Sky Sports Italia, jaksa penuntut Roma kini telah menempatkan De Laurentiis dalam penyelidikan atas dugaan penghitungan yang palsu. Dalam mengakuisisi Osimhen, Napoli mengirimkan kiper cadangan Orestis Karnezis ke Lille bersama dengan 3 pemain lain dari akademi mereka. Kemudian polisi keuangan Italia pertama kali mengumpulkan dokumen yang menunjukkan bahwa potensi penipuan neraca keuangan telah terjadi dan kemudian menginformasikannya kepada kantor Kejaksaan Umum Napoli. Sudah hampir lebih dari 1 tahun sejak pengadilan membebaskan Napoli dari tuduhan penggelembungan keuntungan modal, saat De Laurentiis menghadapi pertarungan hukum baru yang tampak tidak menyenangkan. Usai panen kritikan, Luis Saha dukung Andre Onana untuk bangkit. Mantan striker Manchester United, Luis Saha, memberikan dukungan bagi Andre Onana untuk bangkit di tengah banyak kritikan yang ia terima belakangan ini. Pada musim panas tahun ini, Manchester United mengambil keputusan berani dengan melepas David De Gea dengan tidak memperpanjang masa baktinya di Old Trafford. Keputusan tersebut membuat De Gea mengakhiri petualangan indahnya selama 11 tahun bersama Setan Merah.
Sebagai gantinya, Erik ten Hag mendatangkan Andre Onana dari Inter Milan. Onana yang pernah bekerja sama dengan Ten Hag di Ajax diklaim sangat cocok dengan gaya bermain sang manajer yang menyukai cara membangun serangan tim yang dimulai dari lini belakang. Namun pada kenyataannya, performa Onana hingga kini masih jauh dari harapan. Dari 7 penampilan di bawah Mister Gawang MU, Onana sudah kebobolan 14 kali dan hanya mencatatkan clean sheet sebanyak 2 kali. Tak mengherankan jika kiper asal Kamerun tersebut mulai menuai banyak kritikan. Akan tetapi, Louis Saha memiliki pandangan berbeda. Menurutnya, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Onana masih wajar karena sang pemain sedang beradaptasi di klub barunya. Saha juga mendukung Onana untuk bisa bangkit dan meraih kesuksesan di musim ini. Pep Guardiola minta skuad Man City lupakan ambisi rengkuh quadruple. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, meminta pasukannya untuk melupakan sejenak ambisi mereka meraih quadruple jelang laga kontra Newcastle United. Apa alasannya? Para pemain Manchester City termasuk Phil Foden telah menyatakan dengan jelas bahwa ada keinginan di dalam ruang ganti untuk memenangkan keempat trofi yang tersedia musim ini, serta menambahkan trofi Piala Dunia antar klub usai mereka memenangkan Piala Super UEFA. Namun, Pep Guardiola menegaskan bahwa tidak ada gunanya memikirkan quadruple di awal musim ini. Dengan 3 pemain yang cedera dan Rodri yang terkena skorsing, sang pelatih mengatakan bahwa ia akan merotasi susunan pemainnya di ST James Park, bukannya bermain dengan kekuatan penuh sejak awal laga. Maka dengan pemikiran tersebut, Guardiola menutup segala pemikiran untuk meraih quadruple di awal musim dan mengatakan kepada para pemainnya bahwa akan menjadi sebuah kesalahan jika mereka berpikir terlalu jauh ke depan. Simone Inzaghi keluhkan jadwal padat Inter Milan, indikasi lakukan rotasi lawan Sassuolo. Simone Inzaghi sedang mempertimbangkan untuk merotasi susunan pemain Inter Milan karena jadwal yang mereka lakoni begitu padat, meskipun sang pemuncak klasemen Serie A telah memenangkan kelima pertandingan mereka hingga saat ini. Inter akan menjamu Sassuolo dalam laga lanjutan pekan ke-6 Serie A 2023-24. Duel panas kedua tim bakal berlangsung di Giuseppe Meazza, Kamis, 28 September 2023. Pemain seperti Davide Fratesi serta Stefan De Vrij yang sebelumnya selalu memulai laga dari bangku cadangan diprediksi akan diturunkan oleh Inzaghi sejak menit awal. Inzaghi menambahkan bahwa Sassuolo bukanlah tim yang bisa dianggap enteng. Dengan skuad asuhan Alessio Dionisi ini baru meraih kemenangan 4-2 di kandang sendiri saat menghadapi Juventus pada hari Sabtu lalu. Sumbang assist, Erik ten Hag puji performa Mason Mount. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan Mason Mount pada laga kontra Crystal Palace dini hari tadi. Pada pertandingan ini, Mason Mount tampil sebagai starter dan diduetkan dengan Casemiro di lini tengah. Ini merupakan penampilan perdana Mount usai dibekap cedera hamstring saat timnya dikalahkan oleh Tottenham Hotspur dengan skor 2-0 pada bulan lalu. Pada laga tersebut, Mount hanya tampil di babak pertama namun ia berhasil menyumbangkan 1 assist bagi gol yang dicetak oleh Casemiro. Sesaat setelah laga usai, Erik ten Hag memberikan pujiannya. Ten Hag mengaku puas dengan penampilan Mount meski mengaku tak mau terburu-buru memainkannya selama 90 menit. Sang manajer mengaku khawatir jika terlalu dipaksakan tampil maka cedera Mount akan kembali kambuh. Daya pikat Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat menjalani laga keduanya bersama Manchester United, sekaligus debut sebagai starter. Lewat pertandingan keduanya, ia sanggup memikat para penggemar. Amrabat diturunkan sejak menit awal saat Man United menghadapi Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup 2023 di Old Trafford. Bukannya bermain sebagai gelandang, Amrabat justru dipasang di posisi bek kiri. Nah, namun disinilah letak daya pikat Amrabat. Gelandang pinjaman dari Fiorentina ini tampil tenang, seperti bermain di posisi natural, dan tampak ada di mana-mana. Berkat performanya, Man United menang 3-0 atas tim tamu. Keberadaan Lionel Messi jadi ajang pansos, lawan Inter Miami siap beri kejutan. Lawan Inter Miami, Houston Dynamo, siap memberi kejutan dan menjadikan keberadaan Lionel Messi untuk ajang panjat sosial, pansos. Lionel Messi akan kembali menjadi sorotan saat memimpin Inter Miami dalam partai final AS Open Cup 2023. Inter Miami sendiri berhasil lolos ke babak final AS Open Cup 2023 setelah mengalahkan FC Cincinnati pada babak semifinal. Pada partai puncak nanti, Inter Miami akan berhadapan dengan Houston Dynamo.
Dalam laga tersebut, kubu Inter Miami jelas jauh lebih diunggulkan daripada Houston Dynamo. Terlebih lagi, Inter Miami dikabarkan akan diperkuat oleh Lionel Messi yang sempat istirahat karena mengalami masalah pada ototnya. Akan tetapi, pelatih Houston Dynamo, Ben Olsen, mengaku tidak akan diam begitu saja. Dilansir dari Sportskida.com, Olsen menyebut bahwa tim asuhannya siap memberikan kejutan. Olsen ingin agar perhatian tertuju seluruhnya kepada Houston Dynamo. Ipswich Town ugal-ugalan, klub Elkan Bagot di posisi kedua Championship dan lolos 16 besar Carabao Cup. Ipswich Town sedang dalam performa yang bagus. Pasukan Kieran McKenna kini berada di jalur promosi ke Premier League dan telah lolos ke 16 besar Carabao Cup 2023. Ipswich Town bermain di Championship musim 2023-2024 dengan status promosi. Musim lalu, Ipswich Town berada di posisi kedua klasemen akhir League One. Meskipun tim promosi, klub Elkan Bagot ini mampu membuat kejutan besar pada awal musim 2023-2024. Bukan hanya pada ajang Championship, The Tractor Boys juga melangkah dengan cukup gagah pada ajang Carabao Cup. Ipswich Town baru saja menyingkirkan Wolverhampton pada babak 32 besar Carabao Cup, Rabu, 27 September 2023. Bukan hanya di Championship, Ipswich Town juga punya catatan apik pada ajang Carabao Cup 2023-2024. Memulai kompetisi dari fase paling awal, Ipswich Town mampu melaju hingga babak 16 besar dan mungkin berlanjut. Nah, pada babak 16 besar, Ipswich Town sudah pasti mendapat lawan yang lebih tangguh. Apakah Kieran McKenna akan terus memberi kepercayaan pada Elkan Bagot untuk bermain? Menarik untuk dinanti.